Shalom, shalom, shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti renungan firman dalam program pelayanan Sapaan Firman Gembala. Kita berdoa. Kami bersyukur hari lepas hari Tuhan boleh tuntun dan bimbing kami. Teristimewa pada hari ini kami boleh kembali datang menghadap hadirat-Mu yang kudus untuk mendapatkan kebenaran firman-Mu dan memberikan kami hati yang bijaksana dalam kami menghadapi dan menjalani setiap hari dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami, buatlah kami mengerti dan terangilah hati kami. Berbicaralah Roh Kudus sehingga kami boleh terhubung kepada kasih Allah yang kekal dan memberikan kekuatan dan pengharapan, menambahkan iman percaya kami, menjadikan kami semakin kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Amsal pasal 16. Amsal pasal 16 ayat 1 sampai 17. Amsal pasal 16 ayat 1 sampai 17. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili mulutnya tidak berbuat salah. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tahtah menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Memperoleh hikmat sungguh jauh lebih melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Di dalam ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi, ada pepatah mengatakan bahwa
manusia boleh berencana, tapi pada akhirnya Tuhan jugalah yang akan menentukan. Nah, bagian lain pemazmur juga pernah menulis bahwa langkah-langkah orang percaya akan dituntun dan bimbing oleh Tuhan. Nah, di dalam kitab Perjanjian Baru, Yakobus, ya kalau saya ingat, nah, di sana juga dikatakan ya kita tidak boleh berencana di luar dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi, ya mungkin kita menilai Tuhan itu kurang fair istilahnya. Ya. Nah, kan kita juga diberi kesempatan untuk berusaha, ya, untuk berencana. Ya betul. Ya. Tapi Tuhan hanya ingatkan, ya, bahwa segala yang kita kerjakan itu hanya dimungkinkan, ya, berhasil kalau ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Nah, jadi tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup kita di dunia ini. Nah, kita mesti mengerti bahwa Allah jauh lebih mengerti, jauh lebih tahu. Ya, karena Allah lah yang akan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Nah, ya, jadi kita tidak boleh merasa curiga dengan Allah. Ya. Nah, tapi kita harus menyerahkan, mempercayakan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, jadi dalam pembacaan kita di kitab Amsal ini, kita bisa melihat ya, bahwa Allah selalu menghendaki, selalu merancangkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Nah, coba kita perhatikan. Makanya kenapa kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Dalam berbagai masalah, pergumulan, menghadapi berbagai ya, sakit penyakit. Ya. Nah, kita perhatikan baik-baik. Ya. Amsal ini menyatakan Allah adalah penentu. Ya. Penentu tunggal. Ya. Dalam segala sesuatu. Karena Allah tidak menciptakan kita tanpa tujuan. Walaupun kerap kali manusia keluar, ya, dari rancangan dan rencana Allah. Tapi apakah Allah pernah membuang kita? Tidak. Ya. Karena Allah tahu bahwa memang manusia ada di bawah ya, pengaruh dosa. Nah, untuk itulah maka Allah tebus dosa kita. Supaya kita tidak lagi hidup di bawah pengaruh dosa. Ya. Tapi kita hidup di bawah pengaruh dari Allah. Dan Allah mengaruniakan Roh Kudus itu kepada kita. Ya. Nah, sehingga seluruh apa yang kita pertimbangkan, ya seluruh apa yang kita pikirkan itu berasal dari Allah. Dalam ayat yang pertama, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang saya kasihi, Allah memiliki standar hidup yang konsisten, ya, bahwa Dia menghendaki supaya hidup kita bersih, ya, dalam pikiran, dalam perasaan, dalam perbuatan tentunya, dalam tindakan. Ya, jadi Allah mau supaya kita bersih. Ya. Nah, untuk itulah maka kita menyadari bahwa Allah itu suci.
Sehingga kita dituntut untuk memiliki standar. Ya, seperti kata Injil Matius dalam khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, yaitu tentang berbahagia. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Ya, dalam ayat yang kedua, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, jadi berhasil atau tidaknya ya seseorang dalam kehidupan itu tergantung dari apakah kita mengikut sertakan Tuhan atau tidak dalam kehidupan kita itu. Ya. Nah, kalaupun akhirnya yang kita rancangkan itu tidak berhasil, tapi kalau kita tahu bahwa itu adalah bagian dari kehendak Tuhan, ya tentu kita bisa terima dengan akal ya, budi kita. Ya. Dan kita tidak akan putus asa, ya, patah semangat. Ya. Tapi kita memikirkan bagaimana Allah tidak menghendaki ini, tapi Allah mempersiapkan yang jauh lebih baik, yang mungkin tidak kita bisa pahami. Nah, itulah ya di dalam ayat 3 yang kita baca tadi, ya, bahwa kita harus serahkan, ya, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Nah, jadi kalau memang segala yang kita upayakan, rencanakan, itu tidak mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, ya tentu Tuhan tidak akan mengerjakannya buat kita. Ya. Tapi kalau kita sudah merencana dengan baik di dalam doa, nah maka Tuhan yang bisa mengarahkan. Dan akhirnya kita akan mendapatkan hasil yang optimal. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, berhasil tidaknya kita dalam segala upaya, usaha, pekerjaan, pelayanan, yaitu sangat bergantung sebenarnya. Ya, sejauh mana kita melibatkan Tuhan ada. Ya. Karena Paulus berkata, kemampuanku, kesanggupanku adalah karena Tuhan. Nah, jadi sekali lagi bahwa untuk segala sesuatu Allah sudah menentukan tujuannya. Di dalam ayat yang keempat, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ya. Nah, dan tentu kita tidak mau hidup di luar Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi hidup yang berkenan kepada Allah itu sebenarnya adalah sebuah kunci kehidupan yang akan diberkati oleh Tuhan. Ya, walaupun tentu kita nggak bebas juga dari menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Ya, di dalam ayat yang ke-7, ya, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ya, jadi kalau memang kita hidup berkenan kepada Tuhan, ya maka yakinlah bahwa Tuhan yang akan tolong kita ya, dalam segala yang kita rencanakan dan kita dambakan di dalam hati, ya. Nah, sehingga kita nggak boleh mengandalkan ya rencana dan strategi kita sebagai manusia, karena itu semuanya akan menjadi sia-sia. Apalagi trik dan intrik ya, untuk mengelabui pihak lain, ya, itu tentu tidak akan diperkenan oleh Tuhan. Ya, karena pada akhirnya Tuhanlah yang akan menentukan arah dan langkah hidup kita. Dalam ayat yang ke-9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya.
Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, jadi Allah, saya percaya, tidak akan pernah curang. Ya, Allah bukan pribadi yang egois, sama sekali tidak. Ya, sebab Allah selalu mendasari segala perbuatannya berdasarkan kasih dan kesetiaan. Karena itu orang yang bersalah diampuni. Ya, bulu yang terkulai sekalipun tidak akan dipatahkan. Ya. Nah, ada pengampunan yang ya tentu Tuhan tahulah hati kita. Ya, sepanjang kita punya ketulusan. Ya. Nah, di dalam ayat yang 6. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Jadi kita nggak luput dari berbagai kelemahan dan kekurangan. Ya. Nah, kalaupun kita melakukan sesuatu yang keliru, salah, pasti ada pengampunan dari Tuhan. Ya, jadi arah langkah manusia ditentukan Tuhan agar kita tidak tersesat. Ya, dalam ayat yang ke-8, ya, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran dari penghasilan banyak tanpa keadilan. Ya. Nggak boleh kita mendapatkan keuntungan dari hasil kecurangan. Ya. Nah, Allah tidak kehendaki kita melakukan seperti itu. Ya. Nah, jadi jika Allah itu adalah tolak ukur bagi segala sesuatu yang kudus, yang suci, nah, ini disebabkan bahwa hanya di dalam diri Allah lah terdapat kebenaran, kebaikan, dan kekudusan. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, dalam ayat yang ke-11, ya, Tuhan, timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Jadi karena Allah itu adalah pribadi yang sangat membenci dan tidak bisa melihat kecongkakan, kesombongan, arogansi. Ya, ayat yang ke-5, ya, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Ya, Allah tidak senang dengan kejahatan. Ya, dalam ayat yang ke-6, ya, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, ya, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Jadi artinya hidup takut dengan Tuhan itu apa? Berarti kita harus menjauhi kejahatan, kebohongan, dusta. Ya. Nah, sebaliknya kita harus berpikir dan terus ada bersama dengan orang-orang benar. Ya, dalam ayat yang ke-7, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Nah, jadi kita bisa hidup nyaman, ya. Nah, karena firman itu benar adanya. Kita harus mengasihi musuh kita sekalipun. Dan mana mungkin kita lakukan itu kalau bukan karena kasih Allah dan pengampunan Allah yang sudah kita terima. Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, sekali lagi bahwa Allah dengan segala kemahakuasaannya mengatur, ya, dan mengarahkan hidup kita, ya, demi kebaikan, ya, demi kebaikan kita, karena Allah itu baik adanya. Ya, tidak ada kejahatan dalam diri Allah, ya, dan Dia menghendaki supaya kita semua menjadi orang-orang baik. Ya. Nah, karena itulah bahwa yang harus kita utamakan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita boleh hidup menurut kehendak Allah, ya, bukan, ya, kesuksesan yang menjadi target kita, tapi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita memerlukan hikmat yang tentunya berasal dari Allah, sehingga kita boleh memintanya. Dan Allah akan memberikan kepada kita pengertian. Dan Alkitab berkata pengertian itu jauh melebihi
emas dan perak. Puji Tuhan, teruslah berjalan bersama dengan Kristus, karena Dia Allah Gembala kita yang baik. Amin. Terima kasih Bapa yang baik atas segala kesetiaan-Mu dalam mendampingi di setiap langkah hidup kami. Tuhan, tolong kami dalam berbagai hal yang sedang kami hadapi. Biarlah Tuhan terus topang dan tolong kami. Berikan penghiburan, kekuatan. Demikian juga jemaat-jemaat yang sedang sakit, yang sedang menghadapi berbagai pergumulan. Anak-anak kekasih kami dalam pendidikan, Tuhan lingkupi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan Engkau terus pulihkan dan memberi kami kesembuhan dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat dan jangan lupa protokol kesehatan. Amin.